Profesi untuk menjadi seorang dosen saat ini itu bukan lagi merupakan sesuatu profesi atau pekerjaan yang menarik buat bagi teman-teman mahasiswa yang sudah lulus kemudian ingin berkarir menjadi seorang dosen. Kenapa demikian? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mengutip dari salah satu pernyataan anggota DPR RI ya pada rapat kabinet DPR RI terkait dengan profesi dosen, di mana saat ini itu banyak mahasiswa-mahasiswa lulusan terbaik di universitas negeri maupun universitas swasta itu tidak ingin menjadi dosen atau berkarir sebagai dosen yang merupakan menjadi karir profesionalnya ke depan. Kenapa demikian? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pernyataan anggota Komisi 10 DPR RI itu, dia menyatakan seperti ini. Coba kita mulai dari kata-kata profesional ya. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Guru dan Dosen itu adalah profesi. Kalau kita berbicara tentang profesi, tentu ada beberapa faktor yang ada di dalamnya ya. Ada beberapa hal yang harus menjadi hak seorang profesi tersebut. Apakah saja itu? Yang pertama itu harus dilindungi, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga diakui, dan yang keempat itu adalah jenjang karir. Jadi ada 4 poin yang dinyatakan di dalam rapat anggota Komisi 10 tersebut. Nah, ini adalah poin yang tentunya sangat penting sekali. Jadi, kalau sudah berbicara tentang dosen, maka Bapak Ibu ataupun siapapun itu harus berpikir bahwa saya punya karir nih ke depan gitu ya. Kenapa demikian? Bukan menjadi PKWT ya, atau pekerja perjanjian kerja waktu tertentu, atau disebut juga dengan, atau sederhananya kita sebut dengan pekerja paruh waktu gitu. Sehingga ketika seseorang itu masuk ke dalam dunia akademik ya, ataupun dunia pendidikan, maka negara itu semestinya atau pemerintah itu seharusnya melindungi kita-kita sebagai seorang dosen. Nah, kenapa demikian? Agar kita itu bisa berkembang dan melakukan pendidikan kepada atau melakukan pengajaran kepada anak-anak generasi muda ya, anak-anak bangsa yang kemudian kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, macam itu. Kalau kita berbicara tentang karir dosen ya, saat ini itu kan ramai terkait dengan P3K gitu ya. Nah, calon-calon P3K itu bukan karir katanya, itu bukan karir ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa saya ingin menjadi ASN, saya ingin menjadi P3K gitu, pada akhirnya kita juga harus berpikir loh bahwa P3K itu kan esensinya ya, yang saya ketahui itu adalah kontrak. Jadi kontrak per 1 tahun atau kontrak per 3 tahun gitu. Sementara kalau dosen itu semestinya harus berjenjang karir, ya, berjenjang karir. Misalnya mulai dari asisten ahli, lektor kepala, bahkan ke guru besar atau seorang profesor, atau bahkan dia menduduki posisi-posisi struktural di kampusnya ataupun di luar kampus. Nah, itu kita berpikir tentang jenjang karir. Nah, sementara harus ada treatment. Ya, harus ada treatment secara khusus untuk dosen, di mana treatment ini tidak mungkin diselesaikan dalam bentuk misalnya raker gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena di situ ada Kemenpan RB, kemudian ada Kemendagri, dan juga ada Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu saat ini anggota DPR RI itu Komisi 10 khususnya itu yang karena berkaitan dengan pendidikan itu mengusulkan kepada anggota tim yang lainnya untuk melakukan evaluasi ya, evaluasi tentang Undang-Undang Guru dan Dosen
yaitu dengan membentuk yang namanya panja atau panitia kerja guru dan dosen. Ya, kalau kondisi ini tentunya berlarut-larut, maka kita sudah bisa memastikan nih bahwa anak-anak mahasiswa-mahasiswa kita yang lulusan-lulusan terbaik ya dari universitas-universitas swasta maupun negeri, yang kita harapkan ke depannya dia bisa menjadi seorang dosen itu, dia tidak akan lagi berpikir bahwa profesi seorang dosen itu bukan sesuatu hal yang menarik bagi dia. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat banyak masalah yang terutama kita berbicara tentang kesejahteraan dosen dan guru. Gitu. Ya. Jadi kalau mereka sudah lulus, mereka tidak akan tuh mau menjadi seorang dosen karena dia sudah tahu, dia sudah mencari informasi bahwa berapa sih pendapatannya seorang guru, berapa sih pendapatannya seorang dosen. Nah, itu jadi sudah mereka sudah tahu informasi-informasi tersebut. Jadi apalagi kalau kita mendengar ya beberapa teman-teman dosen yang ada di luar pulau misalnya ya, atau di daerah-daerah tertentu gitu. Kebetulan saya juga punya teman yang saat ini sedang studi S3, satu lab kebetulan dengan saya, itu di luar Pulau Jawa. Ketika dia berbicara atau ketika dia curhat terkait dengan kesejahteraan dosen ya di kampusnya, itu sangat miris sekali. Kenapa demikian? Dia hanya cuma mendapatkan gaji atau honor per bulannya itu kurang dari 1,5 juta. Gitu. Belum lagi kasus-kasus di daerah-daerah yang lain. Saya juga punya teman di luar pulau itu yang untuk honorariumnya itu, untuk gajinya itu tidak sampai 1,5 juta per bulan gitu. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah mencari pekerjaan sampingan sebagai seorang dosen atau memperbanyak jumlah SKS-nya. Dampaknya seperti apa? Ketika jumlah SKS-nya itu banyak dan dia juga mencari pekerjaan di luar kampus ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun keluarganya, dampaknya adalah dosen tersebut pada akhirnya tidak produktif di dalam hal publikasi ilmiah. Nah, itu yang menjadi dampak ini. Jadi, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, tentunya ini agak miris ya. Kok sepertinya orang yang susah payah sekolah S2, bahkan sampai S3, tetapi gajinya atau pendapatannya disamakan dengan buruh lepas, gitu. Nah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu tentu harus dilanjutkan dan diperbaiki. Ya, dilanjutkan dalam arti kalau itu yang baik untuk dosen. Ya, kalau yang tidak baik berarti harus diperbaiki. Demikian pula untuk pemerintahan baru. Ya, ini juga harus diperbaiki juga. Karena kalau kita ingin memotong ya rantai kemiskinan, maka kita harus mengangkat pendidikan dengan baik. Nah, oleh karena itu, anggota DPR RI Komisi 10 saat ini itu ada dua yang saya kutip, ya, yang saya perhatikan itu, di mana saat ini itu mereka membentuk panitia kerja atau panja bagi dosen dan tenaga pendidikan PTNB dalam rangka memperbaiki tata kelola dan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Nah, jadi kita harus bersama-sama ini, mudah-mudahan ini segera terwujud ya. Kemudian yang kedua itu adalah mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul khususnya dengan status SDM PTNB dengan berbagai pendekatan untuk tentunya ya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi disclaimer bahwa video ini saya kutip dari salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, di mana ketika rapatnya itu ada salah satu anggota mungkin yang menyatakan bahwa profesi seorang dosen saat ini itu bukan sesuatu hal yang menarik lagi bagi teman-teman mahasiswa yang sudah lulus ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita yang lulusan terbaik itu tidak lagi ingin menjadi seorang dosen, dan tentunya ini harus mendapatkan perhatian khusus, harus mendapatkan treatment khusus dari pemerintah. Oke, terima kasih.
Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Jika ini video saya ini bermanfaat buat Bapak Ibu, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga tombol loncengnya, serta tonton video saya sampai full. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.